Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 20 Desember 2021. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda, yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya, Firdana, dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Harga komoditas cabai melambung tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Dikatakan sejumlah pedagang di pasar Karangayu, Semarang, kenaikan harga terjadi hampir merata pada sejumlah jenis cabai. Desi, satu di antara pedagang, menyebutkan kenaikan terjadi terutama pada cabai rawit setan yang kini menyentuh angka Rp80.000 per kilogramnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Idayatul Rohmah di sana. Halo Ida. Halo Firda. Ya. Ida, bisa Anda informasikan bagaimana harga cabai di Kota Semarang pada hari ini? Ya baik, terima kasih Firda. Terkait harga cabai di Kota Semarang ini, kami melakukan pantauan pasar, di antaranya adalah di Pasar Karangayu, Semarang. Nah, oleh sejumlah pedagang ini disebutkan bahwa harga komoditas cabai melambung tinggi, terutama pada jenis cabai rawit merah atau cabai setan, yang saat ini menembus angka Rp80.000 per kilogram. Nah, dari harga sebelumnya yang berkisar antara Rp40.000. Kemudian sejak kapan harga cabai ini sudah melambung tinggi? Selain cabai rawit merah tadi, jenis cabai lain juga turut melambung tinggi, di antaranya adalah cabai keriting, yang awalnya di kisaran harga Rp30.000 menjadi Rp40.000. Kemudian juga ada kenaikan rawit hijau yang saat ini di angka Rp60.000 dan teropong di angka Rp45.000 per kilogram. Seperti itu, Firda. Ida, sejak kapan harga cabai ini yang ada di Semarang ini sudah naik melonjak harganya melambung tinggi? Ya, baik Firda. Berdasarkan keterangan sejumlah pedagang, harga komoditas cabai ini mengalami kenaikan sejak 1 minggu terakhir, di mana kenaikan mencapai 100% dari harga sebelumnya. Adapun kenaikan setiap jenis cabai ini berkisar antara Rp10.000 sampai Rp40.000 per kilogram, bergantung dari jenis cabainya, seperti cabai rawit setan tadi yang mencapai 100% untuk kenaikannya. Seperti itu, Firda. Ida, apakah sudah ada informasi mengenai penyebab harga cabai melambung tinggi di Semarang? Nah, berdasarkan dari keterangan para pedagang menyebutkan bahwa kenaikan harga cabai memang terjadi setiap jelang Natal dan Tahun Baru terutama. Kemudian di sisi lain juga musim penghujan ini turut mempengaruhi dari kenaikan harga cabai tersebut. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng Idayatul Rohmah atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Ida juga sudah menghimpun keterangan dari Desi, seorang pedagang, dan juga Isa. Berikut liputannya untuk Anda. Maksudnya barangnya ada, tapi maksudnya harganya memang naik. Ini biasanya nanti pas sampai Natal atau Tahun Baru itu bisa naik lagi enggak, Mbak? Apa biasanya emang seginian? Nggak tahu, Mbak, soalnya kan nggak mesti. Kalau tahun kemarin itu pas Tahun Natal berapa, Mbak? Naik banyak. Sekitar berapa kalau tahun kemarin? Tahun kemarin 200.000 tuh, Mbak. 200.000? Enggak, 100.000. Oh, 100.000 per kilo ya? Tahun kemarin itu sampai 120 terakhir. Terakhir itu pas hari Natalnya itu apa pas tahun barunya? Ya sebelumnya malah kelihatannya. Sebelum Natal Tahun Baru ada segitu. Ini masih lumayan ya, Mbak, kalau harganya sekarang? Mahal tahun kemarin, Mbak. Yang sekitar seminggu 2 minggu yang lalu? 30 gitu. Kalau sekarang? Saya paling melunjak ya 3 hari 4 hari itu langsung 80 70. 80 ya, itu yang 80-70 itu yang setan ya. Kalau yang rawit merah 30 40. Yang rawit putih 30. Yang bagus 40, yang agak jelek 30. Kalau yang cabai yang macam-macam. Kalau yang cabai hijau itu berapa, Bu? Cabai hijau besar apa kecil? Yang kecil. Yang kecil. 50. Kalau yang ini besar, hijau besar? Cabai besar 30. Kalau yang keriting rata-rata berapa, Bu? Keriting ya sama kok. Jalan tol akses Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka resmi beroperasi Senin 20 Desember hari ini.
Peresmian dilakukan di depan gerbang Kertajati Utama dan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Majalengka, dan Direksi Astra Cipali. Sejak hari ini juga sudah diterapkan pula tarif tol untuk semua golongan kendaraan bermotor. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Eki Yulianto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat sore Eki. Selamat sore Firda. Eki, bisa Anda informasikan apa harapan terbesar dengan hadirnya akses tol menuju Bandara Kertajati Majalengka ini? Ya baik, Firda, menurut keterangan dari Presiden Direktur Astra Tol Cipali, Firdaus Aziz, mengatakan bahwa keberadaan akses tol menuju Bandara Kertajati ini diyakini memberikan pengaruh besar terhadap aksesibilitas bandara, mengingat selama ini akses menuju bandara tersebut masih menggunakan jalan provinsi non-tol. Nah, selain itu, jalan tol tersebut akan semakin mudah konektivitas yang tentunya akan memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat daerah sekitar. Nah, lebih jauh Firdaus juga menyampaikan bahwa pembangunan jalan tol akses Bandara Kertajati ini akan melengkapi keberadaan Bandara Kertajati ya, yang merupakan kebanggaan Jawa Barat dan Majalengka pada umumnya. Begitu Firda. Eki, apa yang menjadi ciri khas tertentu yang dihadirkan dengan adanya akses tol menuju Bandara Kertajati ini? Ya, menurut keterangan dari Presiden Direktur juga bahwa pihaknya memberikan sedikit ciri khas dalam pembangunan akses tol tersebut ya, yakni dibangunnya 2 ikon ciri khas Jawa Barat maupun Majalengka. Untuk ciri khas Jawa Barat sendiri, pihak Astra mendirikan monumen angklung, dan untuk Majalengka didirikan monumen terasering. Nah, angklung sendiri merupakan alat tradisional yang berada dari tanah Sunda ya, sedangkan terasering merupakan objek wisata yang ada di Majalengka, yaitu terasering Panyawean. Nah, 2 ikon itu didirikan di kilometer 158+700, di mana di lokasi tersebut merupakan persimpangan menuju gerbang tol Kertajati Utama ke Bandara Kertajati. 2 ikon tersebut memiliki arti menyambut kedatangan dan mengiringi perjalanan. Tidak. Eki, mungkin bisa Anda jelaskan kembali mengenai spesifikasi akses tol menuju Bandara Kertajati ini? Ya, baik Firda, pembangunan tol ini dimulai sejak groundbreaking September 2020 lalu ya, dilaksanakan oleh pihak kontraktor dan dari pihak Astra itu sendiri. Proyek ini bernilai investasi senilai 692 miliar. Nah, akses tol tersebut memiliki panjang 3,679 km dan lebar lajur sekitar 3,6 meter. Tol ini terkoneksi dengan jalan tol Cikopo Palimanan atau Cipali yang dimulai dari KM 158+700 dan memiliki 4 lajur untuk 2 arah. Informasi tambahan beda bahwa akses tol menuju Bandara Kertajati ini juga tentunya menunjang akses tol Cisumdawu ya, yang sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan untuk menuju bandara. Nantinya jika tol Cisumdawu rampung, masyarakat yang hendak menuju bandara dari Bandung hanya memakan waktu 1 jam saja, di mana sebelumnya 3 jam harus ditempuh oleh masyarakat. Demikian kita. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, Eki Yulianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Eki juga sudah menghimpun keterangan dari Presiden Direktur Astra Tol Cipali, Firdaus Aziz. Berikut liputannya untuk Anda. Kita berjanji untuk menyelesaikan 1 tahun. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dalam waktu 1 tahun. Mungkin lebih sedikit karena lagi ada proses administrasi untuk uji layak operasi, uji layak fungsi. Jadi alhamdulillah atas bantuan dari teman-teman kontraktor, Akset dan PP, kita bisa selesai on time lah kita bisa bilang. Jadi untuk akses ini sendiri, gerbangnya sendiri kita namakan Kertajati Utama ya. Kemudian dalam rangka juga menjalankan amanah dari PUPR, kita juga membuat ikon yang mencerminkan ciri khas budaya dari Jawa Barat, yaitu ada angklung, kemudian juga ada terasiring. Jadi itu merupakan ciri khas ya, wilayah Jawa Barat. Nah, ikon ini bertema melodi Panarima ya, di mana artinya menyambut kedatangan dan mengiringi perjalanan. Jadi diharapkan dengan adanya ikon ini menjadi tanda ciri khas
untuk daerah Jawa Barat dan Majalengka secara keseluruhan. Nah, kita harapkan ya sebagai bagian dari tol koneksi dari Cisumdawu nantinya ini juga bisa mempercepat akses ya dari Bandung menuju ke Bandara Kertajati. Dan tadinya bisa ditempuh dalam waktu mungkin 2 jam, sekarang mungkin 60 menit, 30 menit mungkin bisa sampai ya. Tapi kita harapkan menjadi satu kesatuan nanti dengan Cisumdawu. Mungkin Pak. Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sosok paling populer kedua setelah Prabowo Subianto dalam survei opini publik menjelang Pilpres 2024 yang diselenggarakan lembaga survei Kedai Kopi. Dari 1.200 responden, popularitas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mencapai 87,7%. Walau sangat populer, Anies ternyata kurang difavoritkan dalam bursa Capres 2024 mendatang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Dionisius Arya Bima yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Dion. Iya, halo Firda. Ya. Dion, bisa Anda informasikan mengapa sosok Anies Baswedan ini populer namun kurang difavoritkan dalam menjadi Capres 2024 nanti? Firda. Jadi Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Kunto Adiwibowo, ini memaparkan alasan kenapa Anies sangat populer, tapi tidak banyak dipilih oleh masyarakat. Kunto mengatakan bahwa Anies populer, tapi juga di lain sisi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini memiliki banyak orang yang tidak menyukai dirinya. Begitu, Firda. Lalu bagaimana untuk peluang Anies sendiri menjadi capres di 2024 mendatang? Iya, Firda. Jadi dari hasil survei lembaga survei Kedai Kopi, elektabilitas Gubernur Anies Baswedan cukup tinggi. Ia berada di peringkat ketiga dengan raihan 12,5%. Ini dari 1.200 responden. Sedangkan peringkat pertama itu di peringkat elektabilitas tertinggi itu masih dipegang oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan peringkat kedua itu Ganjar Pranowo dengan 16,4%. Begitu, Firda. Dion, apa saja modal yang dimiliki oleh Anies ini untuk dalam maju ke Capres 2024 mendatang? Firda. Jadi menurut Kunto sendiri, Anies memiliki modal besar untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, ia berhasil membangun Kota Jakarta, dan dari hasil survei yang dilakukan oleh Kedai Kopi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini menjadi pimpinan daerah terbaik di Pulau Jawa dalam hal penanganan COVID-19. Sebanyak 37,2% responden ini mengaku puas dengan kinerja Anies menangani pandemi COVID-19. Kemudian selain itu, di sisi pembangunan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga kebijakannya juga dianggap sangat dirasakan oleh masyarakat dibandingkan dengan gubernur lainnya di Pulau Jawa. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Dionisius Bima, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Jember meluncurkan maskot Pekan Olahraga Provinsi Jatim ke-17 pada Senin 20 Desember hari ini. Pemkab Jember memilih macan raung sebagai maskot Porprov tahun 2022 nanti. Si Jura atau Jember Juara menjadi nama maskot macan raung tersebut. Macan raung digambarkan berwarna putih atau disebut juga macan putih. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Sri Wahyunik di sana. Halo Sri. Halo Firda. Ya, Sri, bisa Anda informasikan apa sebenarnya makna maskot Porprov Jatim ke-7 ini? Ya, hari ini, Senin 20 Desember 2021, pemerintah Kabupaten Jember meluncurkan maskot Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-7. Jadi memang
Pekan Olahraga Provinsi ke-7 atau Porprov ini digelar Juni tahun 2022 atau tahun depan, dan Jember termasuk dalam sebagai salah satu tuan rumah. Jadi ada 4 kabupaten yang menjadi tuan rumah, yakni Jember, Lumajang, Situbondo, dan Bondowoso. Namun Jember nanti menjadi tuan rumah pembukaan, jadi tuan rumah pembukaan. Sehingga hari ini pemerintah Kabupaten Jember meluncurkan maskot itu yang nantinya tentunya akan dipajang ketika pembukaan Porprov Juni 2022. Maskot yang dipilih oleh pemerintah Kabupaten Jember adalah macan raung. Jadi macan raung atau harimau ini memang ada di Kabupaten Jember dan memang menjadi legenda di masyarakat Jember bahwa memang ada macan raung yang berwarna putih, yakni macan putih. Di satu sisi sendiri Kabupaten Jember yang memiliki Taman Nasional Meru Betiri juga menjadi habitat tumbuhnya harimau Jawa di Indonesia, di Jawa Timur itu ada di Taman Nasional Meru Betiri di Kabupaten Jember, sehingga pemerintah Kabupaten Jember memakai macan atau harimau yang kebetulan di sini ada legenda macan raung itu menjadi maskot. Dan namanya adalah Si Jura, Jember Juara. Arti kenapa memilih macan atau harimau, ya bahasa Jawanya macan atau harimau ini, karena harimau ini menggambarkan keagungan, gagah, perkasa, eksotis, cepat dan kuat, sehingga diharapkan nanti dengan filosofi yang dimiliki oleh seekor macan, atlet-atlet dari Kabupaten Jember yang berlaga di Porprov Juni 2022, Porprov ke-7 menjadi juara, tidak hanya tapi juga warganya nanti bisa jadi juara, begitu Firda. Sri, bagaimana untuk saat ini persiapan dari Jember sendiri sebagai tuan rumah Porprov Jatim ke-7 ini? Ya, Firda, sampai saat ini memang pemerintah Kabupaten Jember terus berbenah untuk mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Porprov Juni 2022, Porprov ke-7 ya, Porprov ke-7. Karena dari 48 cabang olahraga yang dipertandingkan nanti, 18 itu ada di Kabupaten Jember, 18 cabang olahraga yang dipertandingkan ada di Kabupaten Jember, sehingga saat ini memang pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan venue untuk ke-18 cabang olahraga itu, selain juga nanti mempersiapkan venue untuk pembukaan Porprov. Itu nantinya akan digelar di Jember Sport Garden. Jadi ada sejumlah venue yang disiapkan seperti Jember Sport Garden, ada juga Gor Kaliwates, dan juga ada Stadion Noto Hadinegoro, dan juga sejumlah gor yang nanti dipakai untuk pertandingan seperti pertandingan bola basket, seperti itu Firda. Sri, bisa diinformasikan mungkin apa target dari Jember sendiri di Porprov ke Jatim ke-7 ini? Ya, seperti tadi dalam pidatonya Bupati Jember itu menegaskan ada 3 hal target yang nantinya harus dicapai oleh Jember di Porprov 2022, Porprov ke-7, yakni sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan juga sukses ekonomi. Sukses prestasi tentunya Kabupaten Jember menargetkan menjadi juara umum di Porprov ke-7. Selain itu juga Pemkab menargetkan bahwa penyelenggaraan ini sukses, sehingga ketika ini sukses juga berdampak kepada perekonomian di Kabupaten Jember, karena seperti yang dibilang oleh Bupati Jember tadi, untuk Porprov nanti meskipun diadakan di 4 kabupaten ini, memang Jember dan tetangganya ini, tapi setidaknya membutuhkan 12.000 kamar yang nanti untuk para atlet dan ofisial dan semua orang yang terlibat dalam pagelaran Porprov ke-7 ini, sehingga memang ini mau tidak mau akan sangat berdampak kepada perekonomian di Kabupaten Jember juga kabupaten sekitar. Tapi yang dari sisi prestasi tentunya Kabupaten Jember menargetkan menjadi juara umum di Porprov ke-7, begitu Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.id, Sri Wahyuni kata selamat Anda, selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Sri juga sudah menghimpun keterangan dari Bupati Jember, Hendy Siswanto. Berikut liputannya untuk Anda. Arti dari filosofi macan raung yang jadi si Jura ini? Kekuatan yang cerdas, yang eksotik, dan itu menunjukkan tanpa kenal lelah dan semangat bangkit untuk dari ke kondisi apapun. Macan harimau, macan raung tentunya tidak pernah putus asa. Dan dengan
Maskot Macan Raun ini harapannya Jember semua bisa bertumbuh semuanya, dan Macan adalah yang melindungi, punya sosok yang melindungi semua saudara-saudaranya, dan ini bagian kekuatan yang luar biasa yang harus kita semangati bersama-sama. Karena dengan 2,5 juta penduduk ini, tanpa kita bekerja dengan tim, seorang Macan melindungi keluarganya, dan itu harus kita wujudkan dalam Konprov 7 Detur dengan meraih prestasi, dan tentunya ekonomi kita akan segera bangkit. Untuk 18 cabur ini venue-nya seperti apa? Apakah sudah siap Pak Bupati? Ya, venue-nya ada yang masih belum, dan kita akan usahakan di beberapa bulan ini. Namun mereka tidak yang hebatnya lagi Jember ini, tanpa ada venue pun mereka semangat berlatih. Ini yang luar biasa. Seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Maraknya penyalahgunaan narkoba di instansi pemerintah, Badan Narkotika Nasional Kota Bontang menggelar tes urin di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkartan Bontang. Tes urin ini digelar secara mendadak menyasar seluruh aparatur sipil negara dan pegawai kontrak di Disdamkartan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Ismail Usman di sana. Halo Ismail. Halo Firda. Ismail, bisa Anda informasikan apa alasan harus dilakukan tes urin di Disdamkartan ini? Ya, tes urin dadakan yang digelar BNK Bontang ini menyasar di Disdamkarta lantaran melihat tingkat kasus penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba di Diskantar. Dari catatan BNK ada 5 kasus yang berhasil dibongkar dalam tahun terakhir ini. 3 kasus lainnya merupakan kasus peredaran narkoba, sedangkan 2 lainnya merupakan kasus penyalahgunaan narkoba. Catatan kasus ini, BNK menyebutkan catatan kasus ini di luar dari kasus pengungkapan dari Polres Bontang, khusus di Dinas DK. Bahkan tahun-tahun sebelumnya kasus narkoba memang marak di dinas ini, namun selama pandemi tren kasus di kasus narkoba di Disdamkartan ini mengalami tren penurunan, sehingga BNNK perlu menyasar dinas Diskamtar ini. Baik, Dora. Kemudian bagaimana hasil dari tes urin yang dilakukan oleh BNNK Bontang? Ya, bisa diulang suaranya, Dora. Lantas bagaimana hasilnya dari tes urin yang dilakukan oleh BNNK Bontang ini? Ya, untuk hasil tes BNK belum bisa mengumumkan. Kemungkinan esok hari baru bisa diumumkan. Namun jika ada ditemukan salah satu pegawai yang positif, kemungkinan tidak ada sanksi bagi pegawai, hanya rehabilitasi saja, karena menganggap bahwa pegawai yang terjerat narkoba hanya sekedar korban. Kemungkinan di luar dari lingkar Diskamtar, jika ditemukan pegawai membawa narkoba di luar dari dinas, kemungkinan setiap personal akan menanggung sanksinya masing-masing dari BNNK. Kemudian apakah kegiatan ini akan terus dilakukan atau memang hanya satu kali di instansi tersebut? Ya, perlu diketahui dulu jika kegiatan ini menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 2 tahun 2002 yang merupakan aksi nasional untuk pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan narkoba. Artinya tidak menutup kemungkinan instansi-instansi lain juga akan mendapatkan tes urin dadakan dari BNK Bontang. Namun terkait jadwal dan sasaran tes urin tak bisa dibeberkan BNK lantaran ini merupakan rahasia dari BNK Kota Bontang sendiri.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim Ismail Usman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Musi Banyuasin atau Buba dan jajaran Polsek berhasil menangkap 12 orang pelaku yang melakukan aktivitas ilegal drilling dan penyulingan minyak ilegal di wilayah Kabupaten Muba. Penangkapan terhadap belasan pelaku tersebut merupakan hasil operasi illegal drilling yang dilakukan di 6 kecamatan dari 26 November hingga 10 Desember 2021. Dari 12 tersangka yang berhasil ditangkap dalam operasi illegal drilling di wilayah hukum Polres Muba, ada seorang tersangka yang masih di bawah umur dan pihaknya saat ini sudah melakukan didiversikan serta telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sekayu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari sripoku.com, ada Fajri di sana. Halo Fajri. Halo Firma. Ya, Fajri, bisa Anda jelaskan bagaimana operasi yang dilaksanakan oleh Polres Muba ini? Baik Firma, operasi yang dilakukan tersebut merupakan tindak lanjut dan instruksi dari Kapolda Sumsel terkait penutupan sumur minyak ilegal dan kegiatan ilegal drilling di Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh karena itu, Polres Musi Banyuasin menindaklanjuti instruksi tersebut dan melakukan penyisiran terhadap tempat-tempat yang dilakukan tempat praktik ilegal drilling. Firda. Berasal dari daerah mana saja para tersangka ilegal drilling tersebut? Terima kasih Firda. 12 tersangka tersebut terdapat dari 6 kecamatan, antara lain Kecamatan Sangadesa, Babatoman, Keuang, Batanghari Lakoh, dan Tunggal Jaya, serta Bayung Nicir. Firda. Nantinya ke-12 tersangka ini akan dijatuhkan pasal apa saja? Ke-12 tersangka ini dijerat tentang eksploitasi tanpa izin pasal 52 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas, sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 tentang cipta kerja. Atas hal tersebut, para tersangka diancam dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar. Sedangkan tentang penyulingan minyak ilegal, mereka didenda ancaman hukuman 5 tahun dan denda 50 miliar. Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari AKBP Alam Syah Pelupesi, Kapolres Muba. Berikut liputannya untuk Anda. Dari 12 tersangka ini memang ada satu anak yang di bawah umur, sehingga kita lakukan diversi karena sesuai dengan undang perlindungan anak. Kemudian ini bukan cuma para pelaku drilling, tapi juga termasuk yang melakukan masakan. Memang saya yakin bahwa di luar sana masih ada yang curi-curi, masih ada yang curi-curi. Namun mungkin setelah mereka melihat ini, mudah-mudahan mereka tidak lagi melakukan kegiatan illegal drilling. Kita berharap masyarakat bisa menahan diri karena kedepannya pemerintah terus berupaya untuk bagaimana melakukan upaya-upaya solutif ya untuk bisa menangani dan menanggulangi apa yang terjadi di masyarakat terkait dengan masalah illegal drilling ini di Kabupaten Musi. Himbauan kepada masyarakat, kita sudah melihat banyak terjadi kebakaran, banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat daripada illegal drilling ini. Ayo, saya minta untuk kita sadar terhadap hal ini. Kita sudah tahu juga banyak yang menjadi korban, ada yang mati ya, kemudian juga ada yang jadi di penjara gara-gara ini. Mari kita sama-sama untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturannya saja ya. Kita beralih ke Lampung, Saudara. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung menangkap 2 orang dari sejumlah pelaku penganiayaan terhadap remaja di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung. 2 tersangka masih berstatus pelajar SMA. Dalam pengakuannya ke pihak kepolisian, keduanya melakukan penganiayaan saat berada di bawah pengaruh minuman keras. Sebelum menganiaya korban di Pasar Tengah, kedua tersangka juga melakukan aksi serupa di Jalan Kapten Tendean, Tanjung Karang Pusat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Lampung, ada Joviter Husin di sana. Halo Joviter. Halo Firda. Ya, Joviter, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi peristiwa penganiayaan terhadap remaja oleh 2 tersangka tersebut? Ya, dari keterangan aparat kepolisian bahwa tindak penganiayaan yang dilakukan oleh 2 tersangka ini terjadi pada Sabtu 11
Desember yang lalu. Saat itu kedua tersangka bersama teman-temannya sedang kumpul di daerah sekitar daerah Pahoman, Enggal, Bandar Lampung. Di saat itu mereka diduga mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras dan selanjutnya berkeliling menggunakan sepeda motor sebelum akhirnya bertemu dengan dua korban di Pasar Tengah. Demikian, Firda. Joviter, kemudian bagaimana untuk proses penangkapan terhadap kedua tersangka ini? Ya, untuk proses penangkapan sendiri berhasil diidentifikasi berdasarkan dari rekaman CCTV di sekitar lokasi. Awalnya aparat kepolisian menangkap 5 orang pelaku pada Sabtu malam kemarin atau tanggal 18 Desember sebanyak 5 orang. Namun dari hasil pemeriksaan, 2 orang ini dinyatakan sebagai tersangka karena terlibat langsung dalam penganiayaan tersebut. Sementara 3 rekan pelaku dibebaskan karena tidak terbukti melakukan penganiayaan. Demikian, Firda. Joviter, apakah pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman terkait kasus ini? Ya, Kasat-Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana menyatakan masih melakukan pemeriksaan terhadap 2 tersangka mengenai ada kemungkinan pelaku lain yang juga terlibat dalam penganiayaan tersebut. Dan para tersangka sendiri bakal dikenakan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Adapun untuk jerat hukum sendiri maksimal 9 tahun penjara. Demikian, Firda. Joviter, apakah sudah ada informasi mengenai apa motif atau latar belakang kedua remaja ini melakukan penganiayaan terhadap remaja di sana? Ya, dari pengakuan tersangka, adapun motif yang dilakukan itu karena pengaruh minuman keras. Karena pengaruh minuman keras tersebut, kedua tersangka hanya melakukan tersebut karena iseng. Adapun iseng itu saat mereka melintas di Pasar Tengah dan melihat korban sedang duduk atau berfoto di sebuah toko. Tanpa ada alasan yang jelas, para pelaku langsung menganiaya korban sehingga korban mengalami luka di bagian kepala dan sekujur tubuh lainnya. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Joviter Husein, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Joviter juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat-Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi malam minggu kemarin kita mengamankan 2 terduga pelaku pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember kemarin. Itu terjadi di 2 TKP Pasar Tengah, ya, sekitar Pasar Tengah. Yang viral, salah satunya di Bomba Tekstil yang CCTV-nya ramai itu, ya. Jadi perlu jelaskan bahwa ini pelakunya 2 orang pelaku di bawah umur. Yang satu berumur masih 15 tahun, kemudian yang satu lagi 17 tahun. Dua-duanya adalah siswa SMA, ya. Adapun pelaku semuanya berjumlah 8 orang. Jadi 6 orang lagi hari ini kita sudah melakukan penyelidikan, kita amankan hari ini. Kami mengimbau kepada semua orang tua yang mempunyai anak-anak di bawah umur, anak muda yang masih sekolah, agar diperhatikan pergaulannya. Ya. Kemudian kalau pulang dari rumah, dicek apakah yang bersangkutan minum-minum keras atau tidak. Ya, itu aja. Oke. Untuk pasal dan barang bukti ada yang diamankan? Pasal kita kenakan 170 KUHP. Ya, barang bukti yang diamankan antara lain ada baju korban, baju pelaku juga, helm, kemudian R2 yang dimiliki oleh pelaku. Seorang laki-laki bernama Oom alias Ortega 18 tahun, warga satu di antara kelurahan di Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, nekat melakukan penikaman terhadap korban berinisial MK 56 tahun. Ortega beraksi bersama 3 rekan lainnya, AT alias Aldo 19 tahun, LK alias Luki 19 tahun, dan SL alias Santos 20 tahun. Tak hanya melakukan penikaman, Ortega ternyata juga terlibat dalam aksi tindak pidana lainnya seperti curanmor, penyerangan, dan kasus senjata tajam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkire di sana. Halo Christian. Selamat sore rekan Firda dan para penonton. Christian, bisa Anda informasikan bagaimana informasi soal kasus penikaman hingga menewaskan 1 nyawa tersebut? Baik, jadi pada hari Sabtu sekitar pukul 01:10 waktu Indonesia Tengah,
telah terjadi kasus atau tindak pidana pengeroyokan dan penikaman yang dilakukan oleh beberapa orang anak muda. Satu di antaranya laki-laki berinisial OEM alias Ortega 18 tahun yang juga dikenal di kalangan petugas kepolisian di Polres Bitung merupakan residivis berbagai macam tindak pidana. Mereka melakukan tindak pidana tersebut dan diamankan beberapa jam kemudian sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah di hari yang sama, yaitu pada hari Sabtu 18 Desember 2021 di rumah mereka masing-masing di Kecamatan Mahidul. Christian, saat ini sudah ditangkap pelaku-pelakunya, apakah sudah ditangkap dan apa peran dari masing-masing para tersangka? Jadi pasca melakukan tindak pidana, beberapa jam kemudian mereka langsung ditangkap oleh tim Tarsius Presisi Polres Bitung, tim Tarsius Presisi Polsek Matuari, dan tim Polsek Ranulu, dan tim Tarsius Presisi Polsek Maisa. Dalam kasus ini, tersangka laki-laki Ortega menjadi pelaku utama yang melakukan tindakan penikaman di bagian dada sebelah kiri dan paha sebelah kanan korban, sementara pelaku lainnya ikut melakukan penganiayaan. Dan dari keempat pelaku atau tersangka ini, polisi juga mengamankan sebilah pisau tusuk dan satu buah pelontar senjata tajam rakitan sajam jenis panah wire. Firda. Christian, bisa Anda informasikan mengenai kronologi dari kasus tersebut dan bagaimana motif dari pelaku ini? Jadi motif dari perbuatan tindak pidana ini berawal dari pengaruh minuman keras. Para pelaku termasuk sang residivis dalam pengaruh minuman keras dan terlibat cekcok atau pertengkaran dengan pasangan lawan jenisnya atau pacarnya, seorang perempuan. Tak jauh di lokasi pesta nikah yang ada di Kelurahan Danau, Kecamatan Danau, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan pada saat terjadi cekcok, korban terinformasi hendak melakukan pemisahan atau melerai pertikaian atau percekcokan yang terjadi, kemudian dilakukan tindak pidana oleh para pelaku. Christian, bagaimana kemudian keterangan dari pihak kepolisian sendiri terkait adanya kasus tersebut yang ternyata otaknya adalah remaja yang ternyata juga adalah residivis? Ya, jadi dalam menyikapi masalah ini, Kapolres Bitung AKBP Alam Supirawan berjanji akan menindak tegas para pelaku-pelaku tindak pidana, apalagi yang berstatus residivis, dan akan menekan beberapa penyebab atau faktor yang sering membuat terjadi tindak pidana seperti peredaran minuman keras jenis cap putih, minuman tradisional Sulawesi Utara, dan peredaran atau kepemilikan senjata tajam dengan bebas yang sebagian besar dilakukan oleh anak usia produktif di antara 30 tahun ke bawah sampai dengan 16 dan 15 tahun. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Christian Wayangkiri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Christian juga sudah menghimpun keterangan dari AKBP Alam Kusma Irawan, Kapolres Bitung. Berikut liputannya untuk Anda. OOM alias Ortega, mana? Angkat tangan. Nah, ini yang melakukan penikaman ya, umur 18 tahun. Kemudian yang kedua, laki-laki inisial AT alias Aldo. Mana Aldo? Ini yang melempar panah wire ya, Aldo. Melempar panah wire. Kemudian yang ketiga adalah laki-laki inisial LK alias Luki. Mana Luki? Luki ya, ikut dalam pengeroyokan. Kemudian yang keempat, laki-laki inisial SL alias Santos. Mana Santos? Mana? Oh ini Santos ya, umur 20 tahun. Jadi begitu kejadian, kita langsung melakukan penyelidikan, kemudian diamankan 4 orang tersangka ya, yang diamankan sekitar jam 03.00.
Jadi semua dilaksanakan kegiatan penyelidikan dan juga penindakan oleh tim Tarsius, baik yang ada di Polres Bitung dan juga yang ada di Polsek, Maesa dan juga Matuari. Untuk pasal yang dikenakan adalah pasal 170 junto 338, ancamannya 12 tahun sampai dengan 15 tahun. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari ini, Senin 20 Desember, kembali menggelar sidang lanjutan perkara suap dengan terdakwa mantan Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Dalam perkara ini, Aziz Syamsuddin didakwa memberikan suap senilai 3,0999 miliar rupiah dan 36.000 dolar Amerika Serikat kepada ex-penyidik KPK AKP Stepanus Robin 47 dan advokat Maskur Hussein terkait pengurusan penyidikan KPK di Lampung Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Danang Triatmojo di sana. Halo, selamat sore Danang. Selamat sore Firda. Danang, bisa Anda sampaikan siapa saja saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan pada hari ini? Ya, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini menghadirkan 3 orang saksi untuk sidang Aziz Syamsuddin. Mereka diantaranya 2 terdakwa untuk perkara terkait, yakni mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin 47 dan advokat Maskur Hussein. Sedangkan 1 orang lainnya adalah sopir pribadi Robin 47, Sebastian Marewa. Seperti itu, Firda. Danang, bagaimana kemudian kesaksian dari Maskur Hussein advokat ini dalam persidangan tersebut? Ya, tadi Maskur Hussein dalam persidangan mengungkap bahwa Aziz Syamsuddin yang punya inisiatif sendiri untuk meminta mantan penyidik KPK Robin 47 mengurusi perkara dugaan korupsinya dalam perkara dana alokasi khusus Lampung Tengah yang kala itu sedang ditangani KPK. Mengingat nama Aziz Syamsuddin memang ikut terseret dalam pusaran perkara dugaan korupsi tersebut. Hal ini diungkap Maskur saat Jaksa Penuntut Umum mengonfirmasi berita acara pemeriksaan Maskur selaku saksi. Pernyataan Maskur sekaligus membantah keterangan yang menyebut bahwa inisiatif pengurusan perkara Lampung Tengah berasal dari Robin 47. Demikian, Firda. Apakah Maskur Hussein ini juga mengakui menerima uang suap dari Aziz Syamsuddin? Ya, benar. Maskur Hussein tadi juga mengakui menerima pemberian uang dari Aziz Syamsuddin untuk mengurus perkara yang menyeret mantan Ketua DPR RI itu. Maksud kami mantan Wakil Ketua DPR RI itu. Bersama Robin 47, Maskur mengaku menerima uang total senilai 3,15 miliar rupiah. Rinciannya dari Aziz Syamsuddin sebesar 1,75 miliar dan Aliza Gunado sebesar 1,4 miliar. Adapun dari total 3,15 miliar yang diterima, 2,3 miliar adalah mata uang rupiah, sementara sisanya berbentuk valuta asing sebesar 26 sampai 36 ribu dolar Amerika Serikat. Maskur juga mengatakan jatah uang miliknya digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, meliputi membeli emas, membayar DP dan mobil Toyota Harrier, kemudian untuk kepentingan sosialisasi rencana pencalonan sebagai wali kota Ternate, serta untuk memberi tips atau uang saweran kepada penyanyi dan pemain musik di beberapa kafe di Jakarta. Lebih lanjut, pemeriksaan terhadap Maskur tak dilanjutkan lantaran yang bersangkutan mengaku sakit. Hakim pun memutuskan menunda pemeriksaan Maskur dan menjadwalkan ulang pada pekan depan. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Danang Triatmojo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebon Ombo ya. Dengan nama hujan shower.
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu strateginya. Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Puan Maharani meresmikan Jalan Dr. I. Insinyur Soekarno yang sebelumnya bernama Jalan Lingkar Barat Kota Kepanjen. Peresmian Jalan Dr. Insinyur Soekarno ini di Kepanjen, Kabupaten Malang molor tak sesuai rencana. Acara sejatinya dijadwalkan sudah mulai sejak pukul 1 siang, namun Ketua DPR RI Puan Maharani baru saja mendatangi lokasi pada pukul 16.22 waktu Indonesia Barat pada Senin 20 Desember hari ini. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Surya Malang, ada Erwin Wicaksono di sana. Halo Erwin, selamat sore. Halo, selamat sore juga. Erwin, bisa Anda informasikan mengapa acara peresmian Jalan Soekarno ini berjalan molor? Ya, baik. Ya, baru saja diresmikan sebuah jalan di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dengan nama Jalan Dr. Insinyur Soekarno. Jalan tersebut awalnya memiliki nama Jalur Lingkar Barat Kepanjen, hingga akhirnya kini berubah nama Jalan Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden ke-1 Indonesia. Ya, berdasarkan pantauan di lokasi, sejatinya peresmian jalan harusnya sudah dimulai pada pukul 1 siang. Namun Ketua DPRD Republik Indonesia, Puan Maharani, yang meresmikan jalan tersebut baru datang sekitar pukul 16.22 waktu setempat. Ya, berdasarkan keterangan dari Puan sendiri saat melakukan memberikan sambutan saat peresmian, dirinya menerangkan bahwasanya pihak-pihak yang meresmikan jalan tersebut menunggu hujan reda, hingga akhirnya kemudian melakukan peresmian. Memang sebelum peresmian dilakukan, hujan sangat cukup lebat turun di lokasi peresmian tersebut, sehingga membuat acara peresmian ini molor hingga
hingga pukul 16.22, melenceng dari jadwal yang ditentukan. Begitu rekan. Erwin, kemudian bagaimana pelaksanaan dari peresmian Jalan Insinyur Soekarno ini? Ya, Puan Maharani setelah mendatangi lokasi langsung memberikan sambutan, hingga akhirnya kemudian beliau menekan sebuah tombol untuk tanda simbolis peresmian jalan tersebut. Namun sayangnya Puan Maharani sendiri enggan untuk melakukan wawancara dengan pihak media, hingga akhirnya dirinya memilih untuk langsung masuk dalam mobil untuk melanjutkan kembali rencana kerjanya. Kabarnya Ketua DPRI tersebut akan melanjutkan kembali kunjungan kerjanya menuju Kabupaten Blitar, sehingga para awak media belum dapat memintai keterangan dari Puan Maharani terkait peresmian jalan tersebut. Namun saat peresmian sendiri, Puan menerangkan bahwanya pemberian nama Insinyur Soekarno adalah untuk mengenang jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Soekarno selaku proklamator di Republik Indonesia. Begitu, Finda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang, Erwin Wicaksono atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Erwin juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Berikut liputannya untuk Anda. Ternyata kok pas, alhamdulillah misalnya dia banget ini mungkin berkah yang memang namanya kita dapat bersama, niat baik kita semua bahwa diberikan kesempatan untuk bisa meresmikan secara langsung nama dari proklamator kita yang menjadi salah satu jalan yang ada di Kabupaten Malang di Kepanjen. Ini juga mungkin keinginan dari almarhum kakek saya Bung Karno bahwa cucunya mau meresmikan ya hujannya reda dimulai. Jadi alhamdulillah ini jalan lingkar barat yang tadinya belum ada nama, menghubungkan antara Malang dengan Blitar. Tadi saya tanya ke Pak Bupati, kurang lebih 10 km panjangnya dan ada 2 jalur. Semoga ini. Sebanyak 10 anak di Tanjung Pinang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh pelaku bernama Hendra. Modus pelaku pencabulan anak di bawah umur ini dengan berkeliling menaiki motor mencari sasaran anak yang tengah bermain tanpa orang tuanya. Korban kemudian diiming-iming jalan-jalan hingga diberi uang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Noven Simanjuntak di sana. Halo, selamat sore Noven. Ya, halo, selamat sore, Firda. Ya, Noven, bisa Anda informasikan bagaimana mengenai informasi tentang pencabulan yang dilakukan oleh tersangka Hendra ini? Ya, baik Firda dan juga Tribuners, perlu kami sampaikan bahwa dari keterangan Kapolres Kota Tanjung Pinang, AKBP Fernando, yang menyebutkan bahwa memang semula penangkapan dari tersangka itu pada hari Jumat 17 Desember 2021 yang lalu, namun terus dilakukan penyelidikan oleh pihaknya hingga akhirnya hari ini dilakukan kembali konferensi pers ekspos terhadap kasus pencabulan terhadap kategori anak-anak seperti itu. Nah, untuk bagaimana penjelasan itu juga Kapolres AKBP Fernando menjelaskan bahwa modus daripada tersangka ialah dengan mengajak sejumlah anak-anak tersebut yang menjadi korbannya untuk jalan-jalan seperti itu. Dan dengan berbagai bujuk rayuan, ia juga menyaksikan ataupun memantau bahwa anak-anak tersebut atau korbannya memang tidak dalam pantauan orang tua seperti itu, sehingga memudahkan aksinya untuk membawa anak-anak tersebut ke tempat yang akan dieksekusi oleh dia untuk dilakukannya tindakan asusila. Nah, selain daripada itu, bujuk rayuan yang dilakukan tersangka juga setelahnya mengajak ke tempat yang terbilang sepi di daerah yang sedikit pemukiman warga di Kota Tanjung Pinang, di beberapa titik lokasi, baik di daerah Dompa dan juga di daerah Jalan Sultan Mahmud,
terus ada juga jalan mengarah ke daerah Kijang. Di sana tersangka melakukan tindakannya kepada korban-korbannya dan tidak serta mengantarkan korban kembali ke tempat asal ia menjemputnya, seperti itu. Dan kemudian setelah dipulangkan, ia menyerahkan uang sebesar Rp20.000 kepada korbannya, dan itu diperlakukan sama kepada beberapa korban-korban yang lain. Seperti itu, Firda. Noven, sejauh ini sudah ada berapa korban yang melaporkan tindakan susila tersebut? Ya, baik Firda dan juga Tribuners, sebagaimana tadi disampaikan oleh AKBP Fernando dalam ekspos pagi tadi, ia menerangkan bahwa sejauh ini baru 3 pihak yang melaporkan ke pihak pihak Polres Kota Tanjung Pinang, dan saat ini juga pihaknya turut mengimbau dan mengharapkan adanya laporan-laporan lain yang masuk dari para korban yang memang dari hasil penyelidikan mereka, korban-korban tersebut lebih daripada 3 anak-anak yang saat ini setelah melapor, yakni sebanyak 10 orang, seperti itu, rekan Firda. Lantas bagaimana untuk apakah faktor apa yang mendasari tersangka ini melakukan tindakan pencabulan terhadap para korbannya? Ya, baik dan juga Tribuners, perlu kami sampaikan kembali pada ekspos tadi pagi. Kapolres Tanjung Pinang langsung meminta dari pelaku menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi latar belakang tersangka melakukan tindakannya. Dari tersangka sendiri menyebutkan bahwa ia memang sangat doyan untuk menonton film-film porno seperti itu, meskipun itu tidak terlalu sering, tapi dari kebiasaan itu yang akhirnya membuat dia pun suka dengan anak-anak, karena yang terbesit dalam pikirannya hanyalah anak-anak, karena memang lebih mudah untuknya merayu ataupun membujuk korbannya. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Noven Simanjuntak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Noven juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Tanjung Pinang, AKBP Fernando. Berikut liputannya untuk Anda. Terkait penangkapan terhadap kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, kami mengenakan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak menjadi undang-undang yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ancaman pidananya dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Pemerintah Kota Palu menggelar peringatan Hari Ibu ke-93 di Gedung Restoran Marano, Jalan Setiabudi, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Senin 20 Desember pagi. Peringatan Hari Ibu kali ini mengangkat tema Perempuan Indonesia Inspirasi Bangsa dan diikuti oleh seluruh pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kota Palu dan Forum Komunikasi Pimpinan Kota Forkopimko Kota Palu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu, ada Alan Syahrir di sana. Halo, selamat sore Alan. Alan, bisa Anda informasikan? Ya, bagaimana gambaran kemeriahan peringatan Hari Ibu ke-93 ini? Baik, rekan Firda dan Tribuners yang berada di rumah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Palu merupakan inisiator dari perayaan Hari Ibu ke-93 tersebut. Dan dalam perayaan Hari Ibu tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Palu melakukan berbagai macam bakti sosial. Dan di puncak perayaan Hari Ibu tersebut digelar di Gedung Restoran Marano, menampilkan tarian dan kasidah oleh Ibu PKK Kota Palu.
Selain itu juga terdapat persembahan lagu Kasih Ibu yang menggunakan angklung oleh anak TK sekota Palu. Kembali rekan Firda. Alan, kegiatan sosial apa saja yang sudah dilakukan sebelum puncak perayaan pada hari ini? Baik, dalam puncak perayaan Hari Ibu tersebut, kegiatan sosial yang dilakukan yaitu berupa berbagi kepada masyarakat prasejahtera yang menjadi sasaran pembinaan TP PKK Kota Palu dan masyarakat ekonomi rendah lainnya. Dan juga kegiatan pameran sederhana untuk pelaku UMKM dengan melibatkan keluarga difabel se-Kota Palu. Selain itu juga ada kegiatan vaksinasi bagi masyarakat Kota Palu dan menyediakan dosis sebanyak 100 bagi 100 orang. Kembali rekan Firda. Kemudian apa harapan dari Wali Kota Palu sendiri kepada perempuan yang ada di Kota Palu untuk kedepannya? Baik, Wali Kota Palu Hardianto Rashid berharap di Hari Ibu ini perempuan Kota Palu mampu menginspirasi untuk terus mencintai dirinya dan mengembangkan daya cipta serta kreativitas tanpa batas guna membangun Indonesia khususnya Kota Palu. Dan dibutuhkan juga aksi kolaboratif dan sinergi dalam mewujudkan kesejahteraan gender yang harus dilakukan antar komponen setiap stakeholder, di mana guna menyiapkan generasi yang lebih baik dan berkualitas, dan juga untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan mandiri khususnya untuk wilayah Kota Palu. Kembali rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Palu, Alan Syahrir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Festival Onde merupakan perayaan tradisi Onde yang dilaksanakan rutin oleh orang Tiongkok setiap menjelang akhir bulan Desember. Di Bogor, Jawa Barat, perayaan Onde-Onde dilaksanakan dalam Hari Bakti dan Festival Onde yang diadakan oleh HPU Vihara Danagus yang diikuti oleh puluhan peserta anak dan ibu. Informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Lingga Arfian di sana. Halo, selamat sore Lingga. Ya, sore Firda. Lingga, bisa Anda informasikan bagaimana pelaksanaan Festival Onde dan prosesi Hari Bakti di Bogor yang diadakan di Vihara Danagun ini? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribuners, beberapa Danagun melaksanakan Festival Onde dan ditunjuk festival yang sering dilakukan di wilayah Tiongkok, kemudian di Indonesia sendiri diperingati setiap bulan Desember atau di akhir Desember sebagai peringatan untuk Hari Bakti kepada orang tua. Dalam prosesinya, Festival Onde dimulai dengan membuat onde, selanjutnya onde tersebut disuapi kepada orang tua mereka masing-masing. Seperti itu. Lingga, apa saja tahapan yang dilaksanakan dalam Festival Onde dan Hari Bakti ini? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribuners, tahapannya adalah awal dilaksanakan pembuatan onde pagi harinya, kemudian onde tersebut dimasak hingga siang hari, kemudian sorenya mereka melakukan sembahyang. Setelah itu dilanjutkan dengan prosesi bakti kepada orang tua, yaitu dengan melakukan sembah sujud kepada orang tua mengingat atas kesalahan-kesalahan anak. Setelah itu dilanjutkan dengan membasuh kaki orang tua. Setelah kaki orang tua itu dibasuh, para anak itu meminta maaf atas setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Setelah itu baru Festival Onde, ya ini onde yang sudah dimasak, dimakan, disuapi kepada orang tua mereka sebagai simbol bahwa seorang anak harus mengasihi orang tuanya, karena memang onde sendiri merupakan makanan tradisional ketika jelang musim jelang musim dingin di wilayah Tiongkok, seperti itu, Firda. Mungkin bisa Anda informasikan, Lingga, bagaimana untuk sejarah singkat tradisi Festival Onde ini dan pesan apa yang disampaikan dalam festival kali ini? Ya, Firda, sejarah singkat onde sendiri merupakan makanan khas dari Tiongkok yang memang kemudian diadopsi oleh masyarakat keturunan di Indonesia. Makanan onde ini merupakan makanan hangat yang memang dikonsumsi dalam musim dingin untuk masyarakat berkumpul bersama keluarga, teman, ataupun orang-orang yang mereka sayangi untuk saling mengasihi, seperti itu. Dan festival itu juga diperingati di Indonesia, tepatnya di Kota Bogor dengan pelaksanaan Hari Bakti. Pesan yang disampaikan sendiri merupakan pesan bahwa setiap anak, berapapun usianya dan sampai kapanpun,
harus selalu menyayangi orang tuanya dan mengasihi orang tuanya serta meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kepada orang tuanya agar memang kehidupan mendatang bisa lebih baik. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Lingga Arfian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Lingga juga sudah menghimpun keterangan dari seksi acara, Linda, dan juga Ketua Panitia Lenih, dan juga peserta bernama Kyun dan Felicia. Berikut liputannya untuk Anda. Mengenai Hari Bakti, yaitu kita menyambut Hari Bakti, dan kebetulan memang bertepatan dengan kalau tradisi itu sembahyang onde barengan, jadi bersamaan. Dimana hari kalau di Indonesia kan kita hari Ibu ya, nah kalau di negara Tiongkok sendiri itu sembahyang onde dan sudah menjadi tradisi di Indonesia. Seperti itu. Saya seorang ibu merasa terharu bahwa seorang anak mau membasuh kakinya dan memohon maaf kesalahannya kepada saya. Saya sangat memaafkan dan saya juga memberikan suatu di hari yang bakti itu, saya juga selain anak mau berbakti kepada saya juga memberikan hidayah kepada anak saya. Saya memaafkan semua kesalahannya dan saya akan memberikan dia untuk masa depannya menjadi seorang ibu yang baik untuk anak juga yang kepada orang tuanya. Ya, semoga juga pengharapan saya kehidupan mereka di masa depan lebih baik, lebih sejahtera. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Saudara. Kota Palembang memiliki beragam kerajinan tangan, salah satunya adalah kerajinan anyaman dari daun nipah. Untuk para perajin seni berupa anyaman dari daun nipah ini ada 3-4 ulu Kota Palembang. Daun nipah ini dapat diolah menjadi beberapa macam kerajinan seperti dari lidi nipah dibuat anyaman keranjang, anyaman piring untuk makan, tempat tahu hiasan dinding, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Sumsel, ada Linda Trisnawati di sana. Halo Linda, selamat sore. Ya, halo sore Firda. Linda, bisa Anda informasikan tentang kerajinan anyaman dari daun nipah ini? Oke, dapat saya infokan untuk di Kota Palembang ini memiliki beragam kerajinan tangan. Satu di antaranya itu ialah kerajinan anyaman dari daun nipah. Nah, yang kerajinan ini ada di kota, maksudnya ada di kelurahan 3-4 ulu Kota Palembang. Nah, dapat saya informasikan juga, nipah ini merupakan tumbuhan dengan jenis palem yang tumbuh di lingkungan Bakau atau daerah Pasang Surut. Untuk di Palembang sendiri, daun nipah didapatkan dari daerah Jalur, Kabupaten Banyuasin. Nah, daun nipah ini dapat diolah menjadi berbagai macam kerajinan, seperti keranjang, anyaman piring untuk makan, terus tempat tahu, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Nah, dapat saya informasikan juga nih, kalau biasanya anyaman piring itu ada yang dari rotan, maka untuk di Palembang ini di tangan Roilah atau pengrajin anyaman, dia membuat anyaman piring itu dari lidi nipah gitu ya. Nah, untuk menggunakan piring dari lidi nipah ini juga simple, cukup dilapisi dengan kertas nasi. Nah, nanti penggunaannya ketika selesai cukup dibuang saja kertasnya gitu, dan bisa digunakan lagi untuk kerajinan nipahnya. Begitu Firda. Linda, mungkin bisa ada informasikan dari selain mungkin piring begitu ya, apa saja hasil dari lidi nipah ini? Selain piring tadi bisa ada tempat tahu gitu untuk menaruh tahu, bisa juga untuk menjemur kerupuk yang biasa kan warga Sumsel juga terkenal dengan pempek, dan itu bisa dibuat kerupuk, itu bisa untuk menjemurnya, untuk hiasan lampu dan lain sebagainya. Nah, khusus di Kelurahan 3-4 ulu ini ada ribuan nih pengrajin yang membuat anyaman dari nipah. Nah, untuk hasilnya sendiri bisa mencapai ribuan produk dari para pengrajin tersebut. Begitu Firda. Linda, untuk hasil kerajinan tersebut dijual kemana saja dan berapa harganya? Oke, untuk hasil produk ini dijual ke pasar-pasar yang ada di Palembang, seperti ke Pasar Induk Jakabaring, Pasar Cinde, dan lain sebagainya. Nah, untuk harganya ini mulai dari 2.000 aja gitu ya. Nah, untuk dari pasar-pasar tersebut, misalnya di Pasar Cinde atau Induk Jakabaring tadi, itu baru diambil oleh yang pembelinya, bisa dijual ke Sumsel, bahkan keluar Sumsel seperti ke Jambi, ke Jawa, bahkan sampai ke Bali. Begitu Firda.
Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari pengrajin anyaman Roilah dan juga Ketua TPPKK Provinsi Sumsel Febrita Lustia Hermandero. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kan bagus jadi mereka tuh tidak hanya di rumah, tidak hanya santai-santai, jadi mereka tuh sambil menghasilkan uang untuk menambah penghasilan keluarga. Kami beberapa bulan yang lalu sudah pernah ke kampung ini tapi di sebelah, dan kami juga sudah mengajak mereka tetap produksi, dan kami juga ikut memasarkan gitu. Jadi kalau memang ada yang pengen membeli, di situ kan biasanya ada untuk pecel lele lah, makanan-makanan yang pakai daun gitu. Jadi belinya di nasi goreng, jadi belinya di situ. Bu, kata Ibu tadi ada sampai dijual ke Bali gitu ya? Iya. Oke. Mereka datang ke sini atau ada supplier? Orang ngambil di pasar Cinde. Di pasar Cinde. Aku kan ngisi-ngisi. Oh, ngisi-ngisi ke pasar-pasar, Bu ya? Setelah aku dipanggil orang di sana. Oke. Kalau khusus Ibu itu piring ini bisa sampai berapa banyak Bu jual sebulan gitu? Kalau aku udah sampai deh sebulan. Aku kan udah baca ewek ngembek uang kan. Aku kan contoh kalau orang-orang nih tunjuk contoh ku ajari. Nah dari itu hasil itu? Nah sudah itu laju kan sampailah seminggu itu siaplah 200-an. 200-an. Kita beralih ke Papua Barat, Saudara. Aparatur sipil negara ASN di Kota Sorong, Papua Barat dilarang untuk mudik selama libur Natal dan Tahun Baru 2022. Anjuran tersebut mengacu pada surat edaran Gubernur Papua Barat terkait anjuran untuk tidak mudik bagi ASN. Langkah ini diambil guna mencegah penyebaran virus COVID-19 varian Omikron yang ada di Kota Sorong. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Asari di sana. Halo Safwan. Halo Firda. Safwan, bisa Anda informasikan sejak kapan akan diberlakukan pelarangan mudik untuk ASN di Kota Sorong ini? Iya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Papua Barat bahwa sekitar tanggal 23 Desember hingga tanggal 2 Januari 2022, ASN di Kota Sorong sendiri sudah dilarang untuk melakukan mudik baik Natal dan juga Tahun Baru. Begitu, Firda. Mengapa ada larangan mudik untuk ASN ini? Bisa Anda informasikan lebih detail lagi, Safwan? Iya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, larangan mudik ini diambil setelah ada anjuran dari Gubernur Papua Barat bahwa ASN di Provinsi Papua Barat dilarang untuk melakukan mudik Natal, sehingga seluruh daerah di Papua Barat termasuk Kota Sorong sendiri, kepala-kepala daerahnya menganjurkan agar seluruh ASN di Papua Barat termasuk Kota Sorong dilarang untuk melakukan mudik Natal dan juga Tahun Baru. Begitu, Firda. Apabila nantinya ada ASN yang nekat keluar atau liburan begitu saat libur Natal dan Tahun Baru ini, apa konsekuensinya? Iya, untuk Kota Sorong sendiri berdasarkan wawancara kami dengan Satgas COVID-19 Kota Sorong, mereka mendapatkan informasi bahwa konsekuensi yang akan diambil oleh pemerintah daerah kepada ASN yang masih membandel adalah memberikan surat teguran, sebab langkah yang diambil oleh pemerintah daerah saat ini adalah untuk mencegah varian baru Omikron di Papua Barat, khususnya di Kota Sorong, sehingga kalau misalkan ada ASN yang masih membandel untuk keluar berlibur ataupun melakukan aktivitas di luar untuk Natal dan Tahun Baru, dia akan mendapatkan teguran langsung dari pemerintah daerah setempat, begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Herlin Sasabone, Sekretaris Satgas COVID-19 Kota Sorong. Berikut liputannya untuk Anda. Sama seperti pemerintah provinsi, kita pun yang di kabupaten kota secara khusus Kota Sorong pun memperlakukan itu. Dan itu kita dibantu oleh mitra kita di bandara, di pelabuhan, itu ada pemeriksaan, memang nanti akan ada pemeriksaan untuk pelaku-pelaku perjalanan yang berstatus ASN. Kecuali mereka melaksanakan tugas dinas, dilengkapi dengan surat perintah perjalanan dinas atau surat perintah
tugas. Kalau misalkan ada ASN yang keluar tanpa izin ataupun tanpa syarat yang sudah ditentukan di dalam itu, kira-kira apa konsekuensinya? Mereka akan ditegur, akan ada teguran ya, teguran apabila melakukan perjalanan, dan yang jelas pasti tidak dapat melakukan perjalanan kalau tanpa dibekali atau dilengkapi dengan administrasi lengkap melaksanakan tugas. Kalau sifatnya mudik tentu tidak akan diizinkan untuk pada tanggal yang ditetapkan ya, kalau saya tidak salah 23 Desember sampai tanggal 2 Januari. Kalau teknis libur di Kota Sorong sendiri bagaimana? Ya, masih ada kaitan dengan yang tadi perjalanan pelaku perjalanan untuk hari raya Natal dan Tahun Baru. Itu ada pos-pos yang sudah dibangun di pelabuhan, juga sudah ada pos Nataru, kemudian di bandara juga keterlibatan semua kerjasama baik semua pihak untuk. Kafe Kopi Ratu Luwak yang berada di Lampung Barat menawarkan berbagai varian kopi, termasuk di dalamnya kopi luwak. Ratu Luwak yang belum lama ini memenangkan penghargaan Paramakarya 2021 memproduksi kopi luwak menggunakan 13 ekor luwak pandan atau musang injuk. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Nanda Yustizar di sana. Halo, selamat petang Nanda. Ya, selamat petang Firda. Nanda, bisa Anda ceritakan bagaimana produksi kopi Ratu Luwak dari proses awalnya hingga jadi? Oke, terima kasih Firda. Jadi proses dalam pengolahan kopi di Ratu Luwak, di CV Ratu Luwak itu pertama, kopi yang keluar dari proses pencernaan dari luwak diambil, dijemur, kemudian digiling sampai kulit arinya itu terlepas. Selanjutnya setelah itu ditaruh di mesin ayak. Di mesin ayak, setelah itu dibawa lagi untuk disortir. Disortir secara manual oleh sejumlah pekerja yang terdapat di CV Ratu Luwak. Setelah disortir, kemudian disangrai kopi tersebut. Sesudah disangrai, didinginkan dengan diangin-anginkan, barulah kemudian digiling hingga menjadi kopi bubuk luwak. Siap saji. Kemudian Nanda, khusus terkait hewan musang luwak yang menjadi sumber awal kopi luwak ini, seperti apa untuk pemeliharaannya? Untuk pemeliharaannya secara simpelnya dapat dijelaskan dengan cara, yaitu memberi pakan kopi itu hanya di saat-saat luwak tersebut sedang selera makan kopi. Jadi ketika tidak selera makan kopi, tidak perlu diberikan kopi. 1 ekor porsinya itu 10 kg, 3 kg per ekor, dengan yang termakan itu kira-kira 30-40%. Sehingga dalam 10 kg itu biasanya menghasilkan 1 sampai 1,5 kg kopi luwak, atau dalam 1 ekor itu menghasilkan 3 sampai 4 ons biji kopi dalam bentuk green bean. Selain itu, luwak pandan yang digunakan oleh Ratu Luwak atau musang injuk itu juga harus diselingi dengan nutrisi. Selain diberikan pakan kopi itu, diselingi dengan nutrisi seperti misalnya pemberian daging itu berupa daging ayam, kemudian ada lagi vitamin, terus susu dan telur. Selanjutnya ada juga diselingi dengan buah-buahan seperti pisang dan pepaya, seperti itu dalam pemberian pakan dari luwak. Nanda, apa saja untuk varian kopi luwak yang ada di rumah produksi Ratu Luwak ini, dan bagaimana harga? Untuk varian kopi, Ratu Luwak ini tidak hanya menghadirkan kopi luwak, tapi ada juga berbagai macam varian lainnya. Misalnya saja kalau misalnya harga kopi luwak itu yang robusta, kopi luwak aslinya itu yang 100 gram seharga Rp50.000. Kemudian yang ukuran 250 gram itu seharga Rp150.000. Selanjutnya kopi luwak Arabica itu 250 gram seharga Rp200.000.
Lalu harga kopi luwak Arabica yang 100 gram seharga Rp80.000. Selanjutnya ada juga kopi petik merah 250 gram seharga Rp30.000. Harga kopi premium 250 gram Rp25.000. Kemudian kopi organik yang 250 gram seharga Rp40.000. Ada lagi kopi cap organik yang paling murah seharga Rp17.000, ukuran 250 gram. Ada lagi kopi premium Arabica 250 gram seharga Rp50.000. Kopi honey 200 gram seharga Rp40.000. Kopi wine 250 gram seharga Rp50.000. Dan kopi lanang 250 gram seharga Rp50.000. Itu semua harga dari rumah produksi. Jadi di luar rumah produksi harga menyesuaikan. Kak, mungkin bisa Anda informasikan jika ingin berkunjung begitu bagi Tribuners yang ingin pergi di sana dan juga ngopi di Kopi Ratu Luwak, bagaimana untuk rutannya? Jika Tribuners ingin berkunjung ke Ratu Luwak itu dari ibu kota Bandar Lampung, ibu kota Provinsi Lampung, Bandar Lampung, itu dapat ditempuh dengan perjalanan memakan waktu 5 sampai 6 jam menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Bandar Lampung ke arah ibu kota Lampung Barat yaitu Liwa, di sana ada Tugu Ara. Kemudian dari Tugu Ara itu ke kanan ke arah Kelurahan Waimengaku melalui Jalan Raden Intan. Kemudian ada gang namanya Gang Pekonan. Masuk ke situ di rumah nomor 98. Jadi alamat lengkapnya itu Kelurahan Waimengaku, Jalan Raden Intan, Gang Pekonan, Kelurahan Waimengaku nomor 98, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Itu untuk pemesanan juga bisa melalui online atau itu untuk pemesanan bisa diakses melalui online di IG-nya di Kopi Ratu Luwak Official di IG-nya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung. Mungkin bagi Tribuners yang kopi lovers nih bisa banget untuk mengunjungi Kopi Ratu Luwak sebagai tempat nongkrong, tempat ngopi sekaligus tempat untuk belajar bagaimana produksi kopi luwak begitu. Baik, terima kasih. Tribuners, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa untuk saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdana, wakil kurim petugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.